Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat pagi hari ini di hari Selasa yang luar biasa ini. Anak-anakku semua, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan sama Allah untuk bersilaturahim, untuk belajar bersama walaupun lewat Zoom ataupun pembelajaran daring, tapi tidak akan melunturkan semangat kita untuk belajar. Nah, Ustadz ingatkan, kalian tinggal menghitung bulan saja. Kita sudah ada di akhir dari bulan Januari. Nah, Februari, Maret, April, Mei. Nah, 4 bulan lagi kalian nanti insya Allah akan sudah lulus dari SDI Al-Huda 2. Insya Allah dengan predikat yang luar biasa. Maka dari itu tinggal detik-detik bulan akhir. Maka dari itu kalian harus pompa semangat kalian, terutama belajar dan juga ibadah kalian. Siap semua? Siap, insya Allah. Anak-anakku semua, sebelum kita doa, Ustadz mau tanya, sudah mengawali dengan sholat duha kah hari ini? Ada yang belum? Masih ada yang belum? Oke, baik, gak usah khawatir. Nanti kita akan berakhir pukul 10.40. Nah, masih ada waktu 20 menit setelah kita berakhir Zoom ini nanti. Kalian cepat-cepat untuk melaksanakan sholat duhanya. Janji sama Ustadz loh ya, harus melaksanakan dengan tertib. Untuk apa Ustadz? Karena semakin kita dekat sama Allah, insya Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Oke, semuanya kita doa dulu untuk mengawali aktivitas kita. Sikap berdoa. Oke, semua tangan diangkat, kepala tundukkan, mata dipejamkan. Oke, anak-anakku semua, kita awali dengan baca suratul Fatihah. Semoga suratul Fatihah yang kita baca mendapatkan membuka semua rahmatnya Allah sehingga kita dipermudah dalam belajar hari ini. Ridha ta'ala min syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah awali dengan doa. Semua kegiatan yang baik, aktivitas yang baik harus kita awali dengan doa agar kita mendapat pahala dan ridhonya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, anak-anakku semua, hari ini kita akan membahas bahasa Indonesia tetap dalam teks non-fiksi. Namun anak-anakku, kalau kemarin kita masih di materi dan juga teori-teorinya saja, sekarang kita nanti akan belajar tentang latihan soal teks non-fiksi yang ada teksnya. Dari teks tersebut kalian bisa mengidentifikasi isinya dan kesimpulannya. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan teks-teks non-fiksi. Siap belajar? Siap. Sebelum kita belajar, Nak, Ustadz ada video yang wajib kalian tonton. Oke, siapkan diri kalian untuk menonton video yang Ustadz sediakan. Iya, tempat.
Halo anak-anakku semua, bisa melihat tadi video yang ditayangkan Ustadz? Bisa, Us. Nah, dengarkan. Indonesia kita sekarang sedang berduka. Di awal tahun 2021, rentetan bencana itu menimpa negara kita. Saudara-saudara kita yang ada di luar daerah kota Kediri, khususnya ada di Kalimantan, Sulawesi, bahkan di Jawa Timur, itu pun juga ada longsor tadi, bahkan di Jawa pun ada pesawat Sriwijaya yang jatuh itu, menelan beberapa korban, bencana alam banjir di Kalimantan Selatan, itu memporak-porandakan aktivitas keseharian dan perekonomian teman-teman dan juga saudara kita di Kalimantan, gempa bumi yang ada di Mamuju, Sulawesi sana, itu luar biasa dahsyatnya. Itu semua, dengarkan nak, kita ambil hikmahnya. Semua yang terjadi atas kehendak Allah. Maka dari itu, yang sudah terjadi jangan disesali, tapi kita harus mawas diri, berkaca, mengambil manfaat dari itu semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, masih berkumpul dengan keluarga kita. Bayangkan teman kalian yang ada di Mamuju sana yang kena gempa itu, pasti ada keluarga yang kehilangan ayah bundanya, keluarga saudara-saudaranya ada yang hilang, entah itu meninggal dan lain sebagainya. Dan bahkan yang terkena banjir, tanah longsor pun juga gitu. Banyak saudara-saudara kita yang seumuran dengan kalian yang saat ini sedang menangis-nangis karena kehilangan orang tuanya. Nah, maka dari itu, kalian yang masih diberi orang tua yang lengkap, ada ayah, ada bunda, bahkan hanya ada ayah saja ataupun bunda saja, nggak masalah. Berarti masih ada orang tua yang menemani kita. Manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Karena dengarkan nak, semakin hari kalian semakin tumbuh dewasa. Tinggal 4-5 bulan lagi kalian sudah menginjak yang namanya dunia remaja. Yang dimana dunia sekolah dasar sudah kalian tinggalkan dan kalian menginjak kepada jenjang yang lebih tinggi. Wawasan kalian insya Allah akan bertambah lagi, ilmu kalian akan bertambah lagi, kalian juga akan bertambah teman lagi. Dan semakin banyaknya, dengarkan, usia kalian semakin berkembang, lihat ini, semakin jaranglah kalian nanti akan berkumpul dengan keluarga. Nah, karena apa? Karena kalian akan semakin sibuk. Pasti, kalian akan disibukkan dengan ibadah dan belajar kalian. Terutama dengan belajar kalian. Entah itu nanti ada yang menimba ilmu ke pondok pesantren. Terus ada yang di SMP dengan berbagai macam tugasnya sehingga menyiksa waktu kalian. Lah, mumpung kalian masih ada orang tua, dengarkan. Minta doa kepada orang tua kalian. Bapak, Ibu, Ananda mau melanjutkan ke pondok pesantren A, Ananda mau ke MTS ini, Ananda mau ke SMP ini. Minta doa kepada ayah bunda kalian. Minta restunya, insya Allah lantaran restu orang tua kalian itulah semua cita-cita dan keinginan kalian nanti akan tercapai. Walaupun nanti Allah memberikan takdir yang lain yang tidak sesuai harapan kalian, tapi itu yang terbaik bagi kalian. Allah akan menata yang terbaik untuk kalian. Karena apa? Jalanan dari ridho orang tua. Misal, Ustadz aku tuh mau ke MTS 2, tapi ternyata setelah tes saya gagal. Itu berarti bukan yang terbaik bagi kamu. Allah sudah menyediakan yang terbaik bagi kamu karena ridho dari orang tua. Maka dari itu, mumpung masih ada orang tua, minta ridhonya, minta doanya. Terus ingat, tetap doakan semuanya. Semua teman-teman kita, semua masyarakat di Indonesia, bahkan kita doakan yang lagi ada di bencana, yang terkena bencana saat ini, kita doakan supaya mereka tabah dan sabar dalam menghadapi takdirnya Allah. Insya Allah matahari tetap akan bersinar. Jadi harapan-harapan yang baik tetap ada. Lah, maka dari itu kalian yang hari ini diberi kesehatan yang luar biasa, berkumpul sama keluarga, harus dipompa semangat belajarnya. Siap anakku semua untuk belajar? Siap, maka dia itu harus semangat. Kalian sudah detik-detik akhir ini. Oke, langsung saja Ustadz kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia. Ustadz akan share mengenai soal latihan teks non-fiksi. Nah, seperti kemarin, hanya saja soalnya lanjutannya yang kemarin. Siapkan modul kalian, nak.
Nah, di situ di modul kalian itu tertulis terkait latihan soal materi menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Ada 10 soal. Sudah dilihat semua? Bisa lihat layar kalian, Nak? Nampak di layar kah, Nak? Bisa ya? Us, tapi tulisannya sedikit buram, Us. Nggak jelas, Us. Nggak jelas? Sinyal kamu, Ya, Nak, coba. tulisannya nggak jelas, Us. Sinyal kamu, coba kamu pindah dulu sedikit, geser-geser gitu. Di tempat. Sinyalku tapi polos, Us. Jelas, Nak, yang lain bisa membaca dengan jelas? Jelas. Bisa, Us. Bisa ya. Untuk Mas Niko yang kurang jelas, kamu bisa lihat di modul saja, Nak. Ikuti di modul dengan arahan suara Ustadz dari Zoom ini. Oke, anak-anakku. Kita akan mulai membahas 1 sampai dengan 10 soal. Nah, di sini tunggu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, Nak, ya. Anak-anakku semuanya, perhatikan soal nomor 1. Sebelum ke soal nomor 1, kalian masih ingatkan, Nak, ciri dari teks non-fiksi? Ayo, apa saja? Coba sebutkan 2 ciri dari teks non-fiksi. Masih ingat? Kemarin itulah. Ayo, kalian kelas 6 loh. Ciri-ciri teks non-fiksi apa saja? Bersifat fakta atau sebenarnya, betul. Ada yang lain? Kata-katanya disusun dengan bahasa apa? Bahasa formal atau baku. Nah, di sini nanti, oke. Kita akan membahas lanjutannya. Oke, anak-anakku semua, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Berikut yang merupakan ciri-ciri teks non-fiksi adalah A. Mengandung unsur imajinatif. Tunggu. Sedikit gaduh. Saya saja dulu ya. Oke. Bisa dengar suara Ustadz ya, karena semua saya mute all dulu karena sedikit gaduh. Nah, oke, dengarkan. Berikut yang merupakan ciri-ciri teks non-fiksi adalah A. Mengandung unsur imajinatif. B. Berdasarkan fakta. C. Bercerita tentang perilaku hewan yang meniru manusia. Dan D. Mempunyai banyak tokoh. Jawaban yang betul adalah B. Berdasarkan fakta. Oke, sekarang Ustadz mulai di soal nomor 2. Soal nomor 2, anak-anakku, ada teks yang harus kita baca. Di sekolah terdapat, maaf, Nak, ini sudah kemarin ya? Iya. Oh, ini bawahnya lagi, Nak. Oke. Soal nomor 1 ada teks mengenai burung merpati. Perhatikan teks berikut. Burung merpati memiliki beragam jenis warna, antara lain coklat, putih, hitam, atau perpaduan dari beberapa warna tersebut. Merpati memiliki semacam sensor dalam hidungnya yang digunakan untuk mengenali bau rumahnya. Inilah penyebabnya burung merpati dapat pulang ke rumahnya setelah terbang jauh. Bahkan burung ini adalah memakan biji-bijian seperti jagung, beras, kacang hijau, dan lain sebagainya. Bahkan di daerah desa, burung merpati biasanya memakan gabah yang sedang dijemur oleh petani. Pertanyaannya, bagaimana burung merpati dapat kembali ke kandangnya setelah terbang jauh? Ayo. Menggunakan sensor dalam hidungnya. Betul sekali. D. Menggunakan sensor dalam hidungnya. Oh, ini, Nak, sekarang sudah terjawab. Kenapa burung merpati itu bisa pulang walaupun terbang jauh? Ternyata lubang hidungnya itu ada sensornya yang bisa menandai. Oke, jawabannya adalah D. Soal nomor 2.
Di manakah letak sensor pada burung merpati? Sayap, ekor, hidung, atau paruh? Hidung. Hidungnya. Alhamdulillah, luar biasa. Betul, nak. C jawabannya. Sekarang kita menuju soal nomor 3. Di soal nomor 3 ada bacaan lagi. Nah, dengarkan. Ada tipsnya loh, nak, ini. Sebetulnya kalau ada soal yang notabene itu ada bacaan panjang, pertama yang harus kalian baca adalah soalnya. Soalnya apa pertanyaannya? Apa yang dihasilkan hutan lebat? Nah, kita simpan dalam otak kita. Yang dihasilkan oleh hutan lebat. Baru kita baca bacaannya. Indonesia merupakan paru-paru dunia kedua. Indonesia memiliki hutan lebat yang memberikan banyak oksigen. Di negara ini terdapat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang khas seperti matwa, kayu cendana, burung cendrawasih, orang utan, dan komodo. Pertanyaannya, apa yang dihasilkan hutan lebat? Apa ya? Oksigen yang berguna. Oksigen yang berguna. Good, betul sekali. Jawabannya B. Nah, jadi tipsnya gitu, nak. Kalian baca dulu pertanyaannya, baru kalian baca teks non-fiksinya. Pernyataannya sesuai dengan isi teks tersebut adalah Indonesia memiliki hutan yang paling luas di dunia. Salah, karena yang kedua tadi. Hutan di Indonesia memiliki aneka jenis tumbuhan dan hewan khas. Hewan hidup makmur di hutan Indonesia, matwa, kayu cendana, komodo merupakan fauna yang ada di Indonesia. Berdasarkan teks tersebut, kita lihat di sini, nak. Di negara ini terdapat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang khas seperti matwa, kayu cendana, burung cendrawasih, dan orang utan dan komodo. Itu adalah hewan dan tumbuhan khas Indonesia. Matwa, kayu cendana, komodo merupakan fauna yang ada di Indonesia. Salah. Fauna. Fauna itu apa, nak? Fauna itu hewan. Hewan. Kayu cendana ini hewan apa tumbuhan? Tumbuhan, matwa juga tumbuhan. Tumbuhan itu bukan dalam kategori fauna, tapi merupakan flora. Nah, yang betul mana, nak? Ayo. Apa? B, betul sekali. Hutan di Indonesia memiliki aneka jenis tumbuhan dan hewan khas. Betul. Ini jawaban yang betul adalah B. Paham ya? Hati-hati jebakan di fauna. Ini kalau ada flora dan fauna, betul ini nomor D ini. Hanya saja dia memakai fauna saja. Paham ya? Sekarang nomor 5. Tipsnya, baca dulu pertanyaannya. Pertanyaan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah yang sesuai. Berarti yang benar. Kita baca sama-sama dulu ya. Ustadz dulu saja. Berdasarkan bahan yang dikandung, minuman dapat dikelompokkan menjadi minuman berbahan soda dan berbahan alkohol. Minuman berbahan soda biasanya dapat menimbulkan efek menyegarkan, namun dapat menimbulkan rasa tidak enak di lambung, kembung lah istilahnya. Minuman alkohol merupakan minuman yang mengandung alkohol di dalamnya. Selain dilarang oleh agama, minuman berbahan alkohol ini juga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit pada tubuh kita, seperti penyakit liver dan juga kanker. Nah, pertanyaannya, yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah A. Minuman alkohol menimbulkan rasa segar. Betul Pak, salah, nak? Salah. Minuman berbahan soda dapat menimbulkan penyakit. Salah apa betul, nak? Betul. Bisa jadi. Kembung tadi ya. Coba kita lanjutkan ke C. Minuman beralkohol dapat menimbulkan penyakit radang. Betul, salah, nak? Betul. Salah. Penyakit alkohol kan liver dan kanker, ya kan? Minuman berbahan soda lebih baik daripada alkohol. Betul Pak Selana? Betul. Salah juga kan, sama-sama tidak baiknya itu. Jadi minuman berbahan soda dapat menimbulkan penyakit juga. Lah, rasa tidak enak di lambung atau di kembung. Kembung itu penyakit bukan, nak? Penyakit. Salah satu penyakit ringan. Nah, kembung kan perutnya merasa nggak nyaman, nggak enak gitu. Walaupun efeknya menyegarkan, kita minum soda seperti beberapa merek yang
favorit di Indonesia seperti Fanta. Maaf Ustadz menyebut merek ya. Ada Fanta, Sprite, Coca-Cola. Itu adalah beberapa merek minuman bersoda. Kalian minum di hawa yang panas seperti ini, kalian minum kalian teguk, itu merasa segar sekali. Benar segar. Tapi tidak baik bagi lambung kalian karena mengandung soda. Paham ya? Jadi jawaban yang tepat adalah B. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan, ada teks non fiksi lagi. Ustadz baca dulu seperti tips tadi. Soalnya dulu. Hal yang merupakan keistimewaan tokoh dalam kutipan biografi tersebut adalah keistimewaan tokoh. Nah, kata kuncinya itu, keistimewaannya. Bambang Pamungkas adalah sosok striker nomor 1 di timnas. Nah, timnas itu singkatan, tim nasional. Ia menekuni profesi sebagai pesepak bola, memang sedari kecil. Ia bukan dari keluarga yang berkecukupan, namun karena kegigihan berlatih, sekarang ia menjadi tulang punggung di garis depan tim sepak bola Indonesia. Nah, hal yang merupakan keistimewaan tokoh dalam kutipan biografi tersebut adalah A. Menekuni profesi dengan giat berlatih. B. Menekuni profesi sebagai sepak bola. C. Menjadi striker utama di timnas. Atau D. Mengorbankan keluarga untuk meniti karir. Ayo, yang betul di mana? Keistimewaannya nak, keistimewaan dia. Bisa kita ambil dari kalimat utama. Bambang Pamungkas adalah sosok striker nomor 1 di timnas. Keistimewaan dia itu. Jadi jawabannya apa? Jawabannya C. Apa jawabannya? C. C, menjadi striker utama di timnas. Jadi striker utama itu keistimewaan bukan, nak? iya. Istimewa. Nah, kita bisa mencari keistimewaan para tokoh itu di kalimat utamanya, nak. Lihat kalimat utamanya. Bambang Pamungkas adalah sosok striker nomor 1 di timnas. Yang menekuni profesi sebagai pesepak bola sedari kecil. Nah, semua profesi baik sepak bola, guru, dokter, petani dan lain sebagainya itu harus giat berlatih. Harus semangat. Kalian pun sebagai siswa juga harus giat biar menjadi istimewa. Jadi istimewa itu perlu pengorbanan. Seperti Bambang Pamungkas. Dia bisa jadi striker nomor 1 di timnas karena dia harus berkorban, yaitu dengan cara semangat belajarnya, semangat berlatihnya untuk bersepak bola sedari kecil. Kalian juga bisa untuk menjadi profesi yang kalian senangi, yang kalian dambakan, tapi dengan syarat harus semangat berlatih. Oke? Lanjut. Soal berikutnya. Nah, di nomor 7 juga sama. Ada kutipan paragraf. Ingat tipsnya. Bacalah dulu soalnya. Hal positif dari tokoh di atas adalah, nah, berbekal keberanian tampil di depan orang banyak, Marlina Ningsih, ibu dari Rizko Novianto yang sekarang bekerja di bagian hubungan masyarakat Sekap Nunukan, akhirnya bisa menginjakkan kakinya di Istana Negara dan gedung MPR DPR RI di Jakarta. Berbekal keberanian tampil di depan orang banyak, itu kata kuncinya. Nah, memiliki anak yang berani, Rizko Novianto bekerja di bidang hubungan masyarakat, mampu mengambil kesempatan, membiasakan diri tampil di depan orang banyak. Nah, di sini, nak, hal positif yang bisa kita ambil dari tokoh tersebut apa, nak? Membiasakan diri tampil di depan banyak orang. Betul. Nah, pertanyaannya, hal positif dari tokoh di atas yang bisa kita ambil adalah, ternyata, nak, tampil di depan orang banyak itu perlu berlatih. Perlu berlatih dan itu banyak manfaatnya. Kalian harus berani tampil di depan. Wajib bagi kalian untuk jadi pribadi yang luar biasa. Nah, seperti ustaz-ustazamu itu, lihat.
Beliau itu berani tampil depan menerangkan materi yang mereka bawakan untuk kalian. Itu salah satu contohnya. Kalian berani mempresentasikan tugas-tugas kalian. Itu berarti kalian juga berani. Kalian berani ikut Zoom dengan menampakkan wajah kalian, dengan mengaktifkan kamera kalian. Itu juga berani tampil di depan. Nah, jawabannya adalah D. Kita kasih merah ya. Biar kalian- jawabannya. Jawabannya adalah membiasakan diri tampil di depan orang banyak. Itu Mbak Rara Hasna ya? Nora Hasna? Ya, Us. Mbak Nora Hasna, Ustadz ingatkan, tugasnya kenapa nggak dikumpulkan, nak? Tugas yang mana, Us? Buku tugasnya itu dikumpulkan, Cahayu. Oh, lupa, Us. Jangan lupa terus, 2 minggu masa lupa semua. Yang dikumpulkan hanya monitoringnya saja. Dikumpulkan ya buku tugasnya. Untuk semuanya saja. Anak-anakku semua yang belum mengumpulkan tugas, ditunggu sampai dengan pukul 11. Kalau tidak hari ini berarti hari Kamis. Oke? Karena hari Rabu dan hari Selasa sampai dengan hari Rabu itu kita off dulu. Pembelajaran melalui daring untuk yang di sekolahan off dulu. Karena untuk menghormati kebijakan dari Dinas Pendidikan Kota Kediri. Oke, pemerintah. Berikutnya, wah ada bacaan panjang ini. Satu paragraf mengenai Raden Ajeng Kartini. Tipsnya baca dulu keistimewaan tokoh pada kutipan biografi tersebut adalah, dari tadi kan ada kata ini. Kalian baca. Kalian baca yang keras yuk. 1, 2, 3. Kartini. Kartini membaca Yang banyak Ustadz, surat Stop. kabar Yang atau Ustadz tandai merah. Yang Ustadz tandai merah kalian baca ini. Yang keras. 1, 2, 3. Biografi. Biografi. Tahu nggak apa itu biografi? Us nggak jelas gambarnya. Oh nggak jelas. Coba agak geser keluar atau gimana nah untuk mencari sinyal yang lebih jelas. Nah biografi itu adalah identitas atau biodata dari seseorang. Nah kebetulan ini adalah salah satu tokoh yang luar biasa. R.A. Kartini. Biografi ini juga salah satu contoh dari teks non-fiksi. Karena menceritakan kisah, sejarah, ataupun identitas dari seorang tokoh di masa perjuangan bisa. Tokoh yang saat sekarang ini lagi hits. Misal salah satu yang kemarin menggegerkan dunia, Jack Ma. Lah menghilang itu entah kemana ya kan. Lah itu tokoh yang menggegerkan dunia juga itu Jack Ma, itu menghilangnya Jack Ma. Jack Ma itu siapa lah? Dilihat biografi dari Jack Ma. Nanti kalian tahu Jack Ma itu siapa dan lain sebagainya. Jadi biografi itu salah satu contoh dari teks non fiksi. Oke, Ustaz bacakan dulu. Raden Ajeng Kartini membaca banyak surat kabar atau majalah kebudayaan Eropa berbahasa Belanda yang menjadi langganan pada usianya di masanya karya Louis Couperus, antara lain ada The Style, Card, dan juga karya Van Eyden, Augusta David, serta berbagai roman-roman beraliran feminis yang berbahasa Belanda. Selain itu, nak, ia membaca buku karya Multatuli yang berjudul Max Havelaar and Surat-Surat Cinta. Ketertarikannya dalam membaca membuat ia memiliki pengetahuan cukup luas soal ilmu pengetahuan dan kebudayaan. R.A. Kartini memberi perhatian khusus pada majalah emansipasi wanita, terutama melihat perbandingan antara wanita Eropa dan wanita pribumi. Wanita pribumi itu wanita di Indonesia zaman dulu namanya pribumi. Selain itu, ia juga menaruh perhatian pada masalah sosial yang terjadi. Menurutnya seorang wanita perlu memperoleh persamaan, kebebasan, otonomi, serta kesetaraan hukum antara wanita dan juga laki-laki. Nah, keistimewaan tokoh pada kutipan biografi tersebut adalah A. Cukup membandingkan wanita Eropa dan wanita pribumi. Kepedulian terhadap emansipasi wanita dan masalah sosial. Perhatian terhadap rakyat kecil dan kaum wanita. Mengajak kaum wanita untuk rajin membaca. Yang tepat apa, nak? Keistimewaannya. B atau C? B yang betul. B. Yang paling tepat adalah B, luar biasa. Kepedulian terhadap emansipasi wanita
dan masalah sosial. Tidak semua orang di masanya Raden Ajeng Kartini itu yang mau peduli terhadap emansipasi wanita. Padahal di era R.A. Kartini itu banyak sekali wanita-wanita di Indonesia. Dan bahkan juga ada banyak sekali wanita-wanita bangsawan. Tapi R.A. Kartini ini memberikan kepedulian yang khusus terhadap emansipasi wanita. Kok berbeda ya antara wanita dan laki-laki di pribumi ini di Indonesia? Nah, akhirnya R.A. Kartini menciptakan sebuah karya yang luar biasa. Habis gelap terbitlah terang sebagai penggagas emansipasi. Oke, langsung nak. Hal yang diungkap dalam teks non-fiksi bersifat Fakta. atau sebenarnya. Nomor 10. Sebutkan 3 contoh teks non-fiksi yang kalian ketahui. Ayo, apa ya? Artikel. Berita itu lebih kepada artikel, nak. Artikel. Terus ada skripsi. Nah, ada apa lagi ya? Tadi biografi. Nah, ini sudah 3 kan? Artikel, skripsi, biografi. Ini ada 3 contoh dari teks non-fiksi yang sifatnya itu fakta dan sifat katanya itu deduktif, yang dimana denotatif atau sebenarnya. Denotatif itu sebenarnya. Terus menggunakan bahasa yang formal atau resmi. Oke, anak-anakku semuanya yang ada di rumah ataupun yang ada dimanapun kalian berada yang sekarang ini mengikuti pembelajaran via Zoom ini, adakah yang mau ditanyakan terkait soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 10 terkait teks non-fiksi? Belum ada, nak ya? Tetap semangat ya. Ini waktunya tinggal 5 menit. Ustadz ingatkan kepada kalian, bagi yang belum sholat duha, masih sholat. Oke, sekarang senyum dulu, kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Oke, anak-anakku semuanya, semoga pembelajaran yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Dan ingat, Ustadz ingatkan, tetap rajin belajar, rajin ibadahnya. Karena kalian sudah menginjak akhir balik. Semua sudah dewasa di sini dalam Islam. Gak ada yang anak-anak sekarang. Nah, semua perempuan di sini mayoritas sudah datang bulan atau sudah menstruasi, berarti sudah diwajibkan untuk kalian menetapi apa yang sudah jadi kewajiban kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang laki-laki juga gitu. Sudah di atas umur 10 tahun berarti kalian sudah wajib hukumnya untuk melaksanakan kewajiban kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya saja baik laki-laki dan perempuan di kelas 6, baik A dan B, rajin ibadah, rajin belajar, insya Allah sukses dunia akhirat. Kita berpegangan erat, samakan visi kita, samakan tujuan kita, samakan niat kita. Insya Allah di hari berkah ini, hari Senin. Ada yang puasa hari ini? Ada yang puasa hari ini? Belum ada? Oke, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Yang penting kalian diberi sehat ya. Oke, masih ada hari Kamis, hari Senin depan ya kan? Insya Allah. Ayo puasa sama-sama. Kita ikhtiarkan, kita sama-sama ikhtiar dalam doa. Nggak hanya belajar saja yang semangat, tapi doa kita juga kita semangatkan lagi. Salah satu caranya di hari Senin adalah hari spesial. Kita coba tirakat, kita coba perkuat doa kita dengan cara menjalankan apa yang sudah jadi sunnahnya Rasulullah. Salah satunya yaitu adalah puasa di hari Senin ini. Bisa di Kamis, kalau kalian masih ada kesehatan, coba. Mulai sekarang biasakan. Berat di awal, enaknya nanti di akhirat. Luar biasa. Gitu ya, nak ya. Oke, Ustadz akhiri, semoga bermanfaat.